Masuk dulu ya, Mas. Semuanya sebentar, semuanya oke? Oke, Bu. Nggak ada suara ya? One, two, three. Nah, itu Rio dan Lila. Hai Rio, hai Lila. Hai, Kak. Wah, kalian kelihatannya asik sekali ngobrolnya. Lagi ngobrolin apa ya? Iya, Kak. Kami baru selesai ngerjain PR sekolah. Iya, sekarang kami mau pulang. Oh, oke. Hati-hati di jalan ya kalian. Terima kasih, Kak. Dah, Kak. Dah, teman-teman. Dah. Adik-adik, lihat, itu ada paman tahu semua. Wah, dia itu pintar loh. Dia bisa menjawab semua pertanyaan. Selamat sore paman tahu semua. Selamat sore nak, selamat sore semuanya. Paman kelihatannya gembira sekali ya. Baru dapat hadiah ya. Bagi dong paman hadiahnya. Oh, tentu saja. Paman baru saja tadi menjawab dari orang paling pintar di kampung sebelah. Ya wajar, kan paman ini yang paling pintar ya dibandingkan orang lain. Yang lain itu kurang pintar gitu. Ya tidak salah kalau aku dipanggil paman tahu semua. Paman tidak boleh menghina orang seperti itu loh. Nanti Tuhan Yesus tidak senang pastinya. Ah, kamu iri ya sama paman. Ya sudah, paman pergi saja. Ada tetangga yang nanyain, mumpung paman di sini, jadi paman bisa jawab. Ya sudah deh, aku pergi saja. Wah, adik-adik, kalau kita sombong, Tuhan Yesus itu senang atau tidak? Nah, adik-adik, itu Nenek Mary kelihatannya. Nenek Mary itu rajin sekali bersembahyang setiap hari. Makanya dia dipanggil sebagai nenek rajin sembahyang. Yuk kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Nenek rajin sembahyang. Kenapa kalian berisik sekali? Kalian tidak lihat nenek lagi sembahyang? Lebih baik aku pergi saja dari sini. Kalian mengganggu sembahyangku saja. Seperti Halo anak-anak, apa kabar? Oh, halo. Ada kakek Aman rupanya. Kakek yang rajin beramal, suka membantu orang yang sedang kesusahan. Kek, sekarang kakek ini mau beramal kemana lagi, Kek? Bisa aja. Kakek jadi malu nih. Ini kakek memberikan uang untuk membantu korban bencana alam banjir di kampus sebelah. Kakek pergi dulu ya. Dah. Hati-hati di jalan ya. Wah, itu ada Kak Mika, guru sekolah minggu Lila. Hai Kak Mika, mau kemana? Hai Kak, hai adik-adik. Kami mau ke gereja, kami mau melatih paduan suara. Soalnya sebentar lagi kita akan ada Natal. Kami buru-buru nih harus segera tiba ke gereja. Kami pergi dulu ya. Dah Kak, dah adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang mari kita ikuti cerita selanjutnya. Bagaimana mereka dalam hal selanjutnya udah. Ada apa, Lila? Sinyalnya gangguin Lila lagi. iya,
Kamika aja yuk, guru sekolah minggu Lila. Tuh, rumahnya di depan. Tapi Lila jangan nangis lagi ya. Nanti dikira Rio yang nakal gangguin Lila. Ya udah deh, ayo Rio. Nah, berhenti. Ya, gak apa-apa. Hati-hati ya jalannya. Kita jalannya ke arah sana. Yuk. Iya. Saja nih. Shalom, Kamika. Wah, suara siapa itu? Oh, Lila. Halo Lila, shalom. Kamika, kenalin. Ini Rio, temannya Lila. Hai Rio, salam kenal. Salam kenal Kak. Kamika, Rio mau nanya, Apa tuh? apa kakak tahu bagaimana caranya masuk ke surga? Oh, tentu Rio. Alkitab menunjukkan kepada kita jawabannya. Dengarkan baik-baik ya. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota membebaskan saya. Dia akan datang turun alangkah mulia kasihnya pada saya. Maksudnya apa Kak? Rio gak ngerti. Maksudnya Rio, satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke surga adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Masa sih? Iya Rio, Allah mengasihi manusia berdosa. Itu sebab Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk jadi manusia masuk ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu, anak tunggal Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah lahir ke dalam dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus lahir dan hidup sama seperti manusia, tetapi Ia tidak pernah berbuat salah, Ia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Tuhan Yesus rela meninggalkan surga, meninggalkan kemuliaannya untuk datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Ia rela menderita, bahkan sampai rela menyerahkan nyawanya, mati disalibkan dan menggantikan hukuman dosa kita. Tapi Kak, Papa dan Mama Lila belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka baik banget. Ketika meninggal, mereka tetap bisa masuk surga kan? Rio, kita semua adalah manusia berdosa. Dosa membuat manusia menjadi musuh Allah. Alkitab dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Artinya semua manusia yang berdosa harus dihukum mati, yaitu dalam api neraka untuk selama-lamanya. Tetapi anak-anak, Rio, Lila, apakah kalian mau masuk ke dalam neraka? Gak mau. Lalu bagaimana caranya supaya manusia berdosa bisa masuk surga? Alkitab jelas menyatakan bahwa hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita bisa masuk ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ah, Rio gak percaya. Masa hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus saja manusia berdosa bisa masuk surga? Pasti ada cara lain. Ayo Lila, kita pergi aja. Kami duluan ya. Rio udah tadi. Lila,
menyusul Rio yang tadi marah meninggalkan Kak Mika. Benarkah ada cara lain selain percaya kepada Tuhan Yesus? Yuk, mari kita ikuti perjalanan mereka selanjutnya. Pokoknya Lila, pasti ada cara lain. Rio pasti menemukannya. Lila, itu ada nenek-nenek yang lagi pemakamin. Orang gila kali ya? Rio, itu kan nenek Raja Sembayang. Selamat siang, Nek. Nenek sedang Raja Sembayang ya? Anak kecil lagi. Ada apa sih? Nenek rajin sembahyang. Kami mau nanya dong. Bagaimana caranya masuk ke surga? Masuk surga. Iya, tentu rajin sembahyang loh. Seperti yang nenek lakukan. Wah, siapa sekali ya, Nek? Memangnya kalau kita rajin sembahyang pasti masuk surga ya? Iya, masuk surga. Iya, mudah-mudahan. Kok mudah-mudahan? Artinya belum pasti dong. Anak kecil, tidak usah cerewet deh. Nenek saja nih, rajin sekali sembahyang, belum pasti loh masuk surga atau tidak. Apalagi kalian-kalian ini. Anak kecil, gak usah banyak-banyak cerewet. Sana. Pergi saja. Ya, marah nih. Kamu sih, Rio. Kita jadi kalau jawaban kan? Malah diusir sama si nenek. Iya sih, tapi nggak apa-apa deh. Kita kan jadi tahu kalau rajin sembahyang aja nggak bisa membuat kita masuk surga. Iya sih. Bila kita cari paman kamu semua aja yuk. Dia kan tahu banyak kok. Iya Dia kan sih. kita. Iya, coba deh yuk. Tapi gimana nih ya? Yo, Paman tahu semua. ya itulah namaku. Paman tahu semua karena aku tahu semuanya. Kalau itu paman pasti bisa menolong kita. Tentu saja. Paman, kami ingin tahu bagaimana sih caranya masuk surga. Itu sih gampang ya. Pertama, kalian tidak boleh berbohong. Kedua, kalian tidak boleh mencuri. Ketiga, kalian tidak boleh melawan orang tua. Keempat, kalian tidak boleh berbohong. Kelima, kalian tidak boleh iya, pokoknya tidak bolehlah berbuat yang tidak baik. Jadi kalau Rio banyak berbuat baik, Rio berarti bisa masuk surga dong? Mungkin ya. Lah, mungkin berarti belum pasti dong. Iya, misalkan kalian hidup selama 80 tahun, lalu kalian selama 80 tahun berbuat baik. Nah, otomatis kalian akan masuk surga selama 80 tahun. Tapi setelah itu, kalian masuk neraka dong ya. Kok malah paman balik bertanya sih? Berarti Bapak tidak tahu semuanya dong. Teman-teman, Rio, Mama tuh gak tahu semuanya. Berarti kita harus kasih nama baru buat Paman. Nih, kita kasih nama Paman Sok Tahu. Rio, Paman Sok Tahu. Anak kecil, setahu kamu tidak tahu apa-apa, malah mengganti namaku, bukannya berterima kasih. Udah, aku pergi saja. Nah, marah sama Rio.
tadi perkataan Kamika benar. Memang tidak ada cara lain selain percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, iya, jelas. Bila itu ada kakek Amal. Oh iya. Yuk, kita panggil yuk. Yuk. Kakek Amal. Ada yang memanggil aku. Siapa ya? Memang aku ini terkenal. Hehehe. Wah, kakek Amal ini baik hati sekali ya. Mau membagikan makanan untuk anak-anak di sini. Ya begitulah. Selama kita hidup kan kita harus banyak berbuat baik, banyak beramal. Kemarin kakek baru saja memberikan uang membantu korban bencana alam. Wah, keren banget, Kek. Tapi untuk apa sih kakek melakukan semuanya itu? Semua perbuatan baik kita kan nanti dilihat Tuhan. Lalu dihitung-hitung kalau banyak berbuat baik nanti kan bisa masuk surga. Jadi kakek Amal gak tulus dong dalam membantu orang-orang. Ih, ada maksud tertentu. Apa ya bila istilahnya? Apa tuh? Ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Tahu apa kalau anak kecil masih kecil ingin mengajariku. Dasar anak kecil. Masih kecil nanyanya yang aneh-aneh. Lebih baik aku pergi saja dari sini deh. Dasar anak kecil zaman sekarang suka memberitahu aku. Ya, pada marah-marah semuanya semua. Gimana ya? Rio, mungkin Kamika benar bahwa satu-satunya jalan hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, gawat Lila. Ternyata dengan berbuat baik saja tidak bisa. Rajin sembahyang juga tidak bisa. Bagaimana dengan kita yang suka melawan orang tua, berbohong, iri, sombong, nakal, celaka? Kita pasti masuk neraka. Aduh, gimana ini? Rio, tenang dulu. Lihat, itu ada Kamika. Kita tanyain aja Kamika. Tapi kamu duluan deh yang nanya. Kamu aja. Jangan buru-buru. Kamu aja. Hai Rio, hai Lila. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan jawaban yang lain untuk bisa masuk ke dalam surga selain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Enggak, Kak. Rio, Lila, Allah sangat mengasihi manusia berdosa sehingga Dia mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk lahir ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia berdosa seperti Kamika, seperti Rio, seperti Lila, seperti semua anak-anak yang ada di sini. Dari anak kecil, papa, mama, kakek, nenek, semua orang sudah berdosa. Tetapi melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Ia menanggung seluruh dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa dan dibuang ke dalam neraka, tetapi akan hidup bersama Allah di surga. Kak, tapi Tuhan Yesus kan mati, sama dong seperti manusia lainnya. Benar, tetapi ingat baik-baik, kematian Tuhan Yesus berbeda dengan kematian manusia biasa. Kematian Yesus adalah untuk menggantikan hukuman manusia yang seharusnya ditimpakan kepada manusia berdosa. Seharusnya manusia berdosa yang dihukum mati. Alkitab dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia
menderita, mati untuk menanggung dosa kita. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ia hidup kembali dan naik ke surga. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Tuhan Yesus adalah Allah. Ia berkuasa atas maut dan kematian. Dan Ia berjanji kelak akan datang kembali untuk menjemput semua orang percaya kepadanya dan tinggal bersama Kristus di surga. Kak, sekarang dia sadar betapa besar kasih Allah kepada manusia berdosa, dan hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, manusia bisa masuk ke surga. Kamika, dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kamika, Lila juga mau percaya sama Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan kalau Leo dan Lila mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang ada di sini? Apakah kalian semua juga mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Mau! Kalau begitu, mari berdoa bersama Kak Mika. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Dia mau tinggal di dalam hati kita. Semua ikut Kak Mika berdoa, satu kalimat demi satu kalimat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. aku orang berdosa. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Aku mau percaya dan menerima Engkau Aku mau percaya dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kamika. Rio, Lila percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kalian juga harus hidup taat dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Salah satu cara untuk menyenangkan Tuhan adalah pergi ke gereja setiap hari Minggu untuk sekolah Minggu. Jadi nanti Lila ingatkan Rio untuk pergi ke gereja ya. Anak-anak yang ada di sini semua juga pergi ke gereja. Sekolah minggu. Apa emang sekolah minggu? Di sana diajarin apa aja? Oh, di sekolah minggu kita akan datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kita akan datang untuk memuji nama Tuhan. Di sekolah minggu juga kita mendengar firman Tuhan supaya kita semakin bertumbuh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mau. Bila hari Minggu kamu jemput aku ya. Beres Ria. Kamika, aku juga mau ajak kakak dan adikku. Boleh kan? Tentu boleh Rio, itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, Nanti aku jemput kamu ya Jadi, siap ya. Beres. kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan pertolongan Tuhan akhirnya pada hari ini Rio, Lila, dan anak-anak semua bisa mengerti dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita, maka kakak mengajak Rio, Lila, dan semua anak-anak yang hadir di sini untuk boleh sama-sama menyanyikan satu pujian yang menyatakan janji kita dan kerinduan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi murid-Nya yang setia. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Tuhan Yesus Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Tak kau iblis aku menolak, firman Tuhan aku melulu, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia mata mundur.
kita saksikan kisah yang sangat indah. Kiranya semua boleh mendapatkan berkat dari panggung boneka kali ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Selesai acara. Tutup. 26 menit 10 detik. 26. 26 menit 10 detik. Oke. Oke ya. Overall sih sebenarnya semua udah berjalan baik, cuman PTS yang saya rasa nggak maksimal. Kamu kurang maksimal karena sebenarnya ada kalimat-kalimat yang kamu harus hafal, itu harus paten karena itu kan menunjukkan kesombongan diri kan. Kalau mau Kurang sombong. iya, saya rasa kayak gitu kurang. Terus yang keluarnya itu juga kurang gitu kan. Kurang ngagetin. Itu sih yang kelihatan. Ya mungkin nada kesombongannya juga perlu saya lakukan. Berarti Billy baik orangnya. Ini nggak sombong masalahnya. Terus saya bulan berarti. Oke, itu sih ya. Kalau pakai amal udah bagus ya tadi ya. Oke. Nah justru si Rio yang misalnya ada beberapa kali tuh melongo gitu kayak misalnya Lila lagi aktif ngomong tuh kan kamu. Kayaknya fokus ini Bu, mantauin ini juga. Kalau tadi kan melihat merhatiin gilanya jadi Nah, tapi akhirnya kamunya jadi melongo terus kayak bengong gitu kayak nggak interaktif jadinya Lilanya yang ini. Kayaknya ini sih, maksudnya teman-teman yang di belakang kalau lagi free bantuin kita, maksudnya ngeliat kita. Iya, bantuin supaya mata kameranya juga. Iya, jadi jangan Rionya yang observe terus bantu Lila itu. Jadi yang mulai Tadi si Saro bantu terus Saronya jadi lupa bentuk. ya pokoknya di depan ini krusial, jangan sampai kita yang bantu bukannya yang belakang. Kalau Saro sebaiknya jangan bantu karena nanti takutnya dia kesleo kan dia harus gerakin apa yang di belakang yang pas tidak aktif. Iya. Yang paling standby itu Pak Salim, Bu. Boleh saling kan. Tapi kalau yang Sesa kan sebenarnya nggak terlalu banyak juga kan. Kalau Serta kan mau nggak mau dia harus standby untuk keluar karena dia nggak boleh terlambat masuk kan di sini. Oke sih. Lila juga introduction-nya dipastikan semua ya, fix ya. Yang bagian yang waktu mereka ngobrol tentang sudah mulai masuk di dalam berapa? 3 pasal udah kasih kan? Enggak Pak. Yang awal macam ada tuh, tapi kalau setelah itu udah awal doang. Karena buat ngumpet dia ini loh, dia kan di sini kan dia pergi tuh. Masih ada sih. Dia teman-teman yang gini doang. Sisanya aku sama kantor. Yang gini doang nih yang di depan doang. Oke, pernah coba Salimnya ini. Kalau kita mau masuk berarti Dia udah cukup kan, pas berangkat tam jatuh. Itu tuh yang lepas apa? Lepas. Tidak dilihat. Tadi 2 jam dipakai terus. Oke lah ya. Jadi kita aman itu tinggal karena harus kasih tugas tambahan dia harus penghubung antara kisah yang kita namanya panggung. Apa tuh? Chat di WA tuh. Iya, nanti saya kasih tahu ke dia. Karena kan setiap orang yang punya beda-beda, rasanya kan dia bisa ambil dari sudut yang berbeda-beda kan. Kemarin takutnya kita bikin paten sesuatu, terus ternyata yang dia kembangkan tentang Yakub itu bagian aspek yang mana gitu. Yang intinya saya bilang penipu itu nggak boleh sampai karena judulnya jelaskan Yakub penipu yang bertobat kan. Jadi aspek dosa kita harus diambilkan gitu. Jangan mereka ambil aspek lain terus nggak ada intinya. Nanti kita susah. Iya sekarang ya. Dia harus nangkap apa yang disampaikan dari itu. Kalau nggak susah. Oke ya.